Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, pernyataan MH Ainun Najib atau Cak Nun mengenai radikalisme di Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Pada kesempatan itu, Cak Nun mengatakan ada pihak atau kelompok tertentu yang hendak membangun narasi seakan-akan Islam mengerikan, padahal tidak. Dalam sebuah kajian di saluran YouTube Masyarakat Ma'iyah, dia menilai tidak ada tanda yang membuktikan bahwa Islam itu radikal. Sejauh ini, kata dia, Islam acap menghadirkan kebaikan, keadilan, serta rasa syukur bagi para penganutnya. Islam mengajarkan rasa syukur, dan rasa syukur itu tidak ada di luar Islam. Dunia ini seharusnya bertengkar terus, tapi karena orang Islam pintar bersyukur, maka dunia menjadi aman. Indonesia sangat butuh Islam kalau ingin aman, karena orang Islam sangat pandai bersyukur, ujar Cak Nun. Cak Nun berujar, istilah radikal yang acap dialamatkan ke kelompok tertentu pada Islam sebenarnya bermula dari politik kanan di Amerika Serikat dan Cina, sebab mereka takut Islam kembali berjaya dan menguasai dunia. Parahnya, kini narasi tersebut juga dimainkan di dalam negeri, di mana mayoritas penduduknya bahkan beragama Islam. Cak Nun meminta polisi dan pemerintah sebaiknya tak ikut memainkan narasi tersebut. Sebab kalaupun ada radikalisme di Indonesia, maka pelakunya bukan Islam, melainkan pemerintah itu sendiri. Jadi tolong Pak Polisi, pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekan Islam sebelum nantinya saya marah, sebab ada saatnya saya tidak diam seperti sekarang. Tidak ada di sini Pak, tidak ada Islam radikal, yang radikal itu pemerintah. Memaksakan pendapatnya terus, bila saya terus, saya mau berdebat nasional tentang ini, kata dia. Sebelumnya, Cak Nun sempat menyoroti soal bentrokan berdarah antara polisi dengan Laskar Pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50, tol Jakarta Cikampek yang kekinian menyedot perhatian publik. Lantaran tensi yang kadung memanaskan, Cak Nun menyebut jika aparat dengan FPI bukan cuma memperoleh izin, tapi telah mendapat perintah dari Allah untuk bertikai. Pemerintah Indonesia dengan TNI dan Polri-nya maupun Muhammad Rizik Syihab dengan FPI-nya sudah memperoleh bukan hanya izin, tapi bahkan perintah dari Allah untuk berperang, kata Cak Nun dalam keterangan tertulis. Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Cak Nun merujuk pada sebuah ayat yang mengatakan adanya kewajiban untuk berperang. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka, tulis Cak Nun. Berdasarkan perintah perang yang terdapat pada kutipan tersebut, Cak Nun mempertanyakan sosok kafir dan munafik seperti apa yang dimaksud. Menurut Cak Nun, ketika seseorang menuding yang bukan berdasarkan kenyataannya, itulah yang dimaksud kafir dan munafik. Ia menyayangkan situasi politik panas yang kini merebak di tanah air. Bahkan banyak di antara masyarakat yang saling menyalahkan satu sama lain. Kafir dan munafik itu yang mana? Kafir dan munafik menurut siapa? Kita masing-masing menuding yang bukan kita, itulah yang kafir dan munafik. Kita sudah sampai pada suatu situasi dan pemetaan politik kebangsaan, di mana kita saling mengkafirkan dan memunafikan. Bisa dengan bahasa yang berbeda-beda, tutur Cak Nun. Dalam hal ini, mengambil contoh pertentangan antara pemerintah dengan Rizik Syihab. Bagi pemerintah, MRS atau HRS atau Habib Rizik Syihab adalah pengingkar atau kafir hukum negara. Tokoh palsu yang mengaku imam besar kaum muslimin Indonesia. Kata-katanya keras dan kasar, melecehkan pemerintahan yang sah, menghina dan menista TNI dan Polri, provokator perpecahan NKRI, tukang hasut dan merendahkan pemimpin tertinggi negara sampai menyebutnya cokodok, jelasnya.
Demikian juga bagi HRS, pemerintah adalah penista nilai-nilai Islam, sehingga mereka mendirikan Front Pembela Islam. Penguasa penindas rakyat, penuh korupsi dan manipulasi, bergelimang kebohongan dan kezaliman, lanjut Cak Nun. Adanya pola pikir dan argumentasi semacam itu membuat keduanya saling berbenturan satu sama lain dengan dalih mempertahankan prinsip yang diyakini oleh masing-masing pihak. Di sisi lain, kedua belah pihak juga memiliki segala yang dipersiapkan untuk berperang, mulai dari motivasi, mental, emosi, taktik, hingga persenjataan. Kedua belah pihak sudah memiliki pola pikir dan dasar argumentasinya masing-masing untuk berbenturan satu sama lain, dengan landasan nilai yang masing-masing sangat meyakininya. Kedua belah pihak juga sudah memiliki semua yang diperlukan untuk maju berperang. Motivasi, mental, emosi, siasat, dorongan batin, strategi dan taktik, juga persenjataan, katanya. Kepada siapa saja yang merasa ditindas atau dianiaya oleh kekuatan kafir dan munafik, Allah memerintahkan Jahidul kufar wal munafikun. Masing-masing merasa benar dan baik sehingga wajib memerangi yang ingkar dan hipokrit. Sambungnya, permasalahan antara Habib Rizik dengan pemerintah dan aparat dinilai Cak Nun bukanlah soal nasionalisme ataupun kebutuhan Indonesia di masa depan, melainkan tentang permasalahan sakit hati yang membekas kemudian berujung pembalasan dan penyerangan. Ini bukan soal persatuan dan kesatuan. Kita ini tidak inklusif. Masing-masing kelompok kepentingan di antara kita ini eksklusif. Ini bukan nasionalisme. Ini bukan kebersamaan dan keutuhan untuk masa depan. Ini bukan kemaslahatan seluruh rakyat. Ini masalah sakit hati dan penyerangan. Ini soal dendam dan pembalasan. Kita bukan malaikat. Kita manusia biasa, ujarnya. Pernyataan itu diungkapkan Cak Nun untuk menyindir kedua pihak yang kerap bertentangan dan sulit mencari jalan tengah dalam sebuah musyawarah. Terlebih, hal tersebut merupakan akibat dari selalu mengedepankannya amarah dan segala kondisi. Tudingan Cak Nun ini mendapat bantahan keras dari Ketua Lembaga Persaudaraan Ormas Islam atau LPOI dan Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan atau LPOK, Kiai Haji Said Akil Siraj. Menurut mantan Ketua Umum PBNU ini, kelompok-kelompok pengusung ideologi anti-Pancasila telah nyata-nyata merongrong, melawan, dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Bahkan mereka menggunakan isu agama sebagai komoditas politik dengan tujuan mengubah dasar negara dan mengambil alih kekuasaan negara. Menurutnya, pergerakan kelompok radikal dan intoleran telah masif dan tertutup. Kelompok-kelompok itu telah mengeksploitasi sumber dana, pembiayaan, dan mempengaruhi kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan, BUMN, lembaga negara, institusi swasta yang digunakan untuk menyemai perlawanan terhadap negara dengan dalih dan atas nama agama. Yang jelas, radikalisme, apalagi terorisme, adalah musuh agama sekaligus musuh negara. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan, justru agama diturunkan di muka bumi untuk membangun tatanan kehidupan yang harmonis, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan seterusnya, ujar Said Akil. Dalam kesempatan lain, Said Akil meminta masyarakat harus memperkuat syiar Islam yang membawa peradaban sebagaimana agama kebaikan karena radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme sudah merambah ke dunia digital. Kita pun telah boleh kalah, terus menguasai media sosial, menguasai digitalisasi, kata Said Akil dalam diskusi publik di Kedutaan Besar Prancis, Jakarta, pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam dunia digital, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, katanya, sangat kuat karena ada benang merahnya dengan oligarki, yaitu dikuasai oleh kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Menurut dia, gerakan kelompok tersebut ada yang membiayai dan dana yang luar biasa, sehingga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi umat muslim.
Kalau kebenaran mengikuti hawa nafsu, mengikuti kepentingan kelompok tertentu, maka hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi, bahkan di langit dan seluruh penduduk, katanya. Said Akil berharap masyarakat harus berani dan sanggup menjawab tantangan yang dihadapi dengan melakukan dakwah melalui media sosial atau secara digital. Ia pun meminta masyarakat untuk memegang teguh Islam yang moderat dan Islam yang toleran dan tidak mengikuti kepentingan hawa nafsu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.